Nah, kesempatan pagi ini saya akan sharing sama saudara, berbagi satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul kualitas hidup menjadi anak-anak Allah. Yang namanya anak-anak Tuhan, anak-anak Allah itu punya standar kualitas anak Allah seperti apa. Nah, kita lihat lewat ayat-ayat yang akan kita baca saat pagi ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16 saudara ya. Nanti 17 Anda bisa baca di rumah, 16 sampai 16, 13 sampai 16 kita akan baca ayat-ayat ini. Ya, saya akan baca ayat 13, saudara 14 ya. Nanti 17-nya sampai kita selesaikan, kita baca sama-sama ya ayat ini. Saya baca begini kata firman Allah. Sebab itu dikatakan siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. 14 teruskan saudara. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 15 ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 16 teruskan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat 17-nya bersama-sama saja kita baca ayat ini 2 dan 3. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Singkat kata begini, ringkasnya inti dari ayat yang barusan kita baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 17, terutama ayat 14, 15 dan 16 dan ayat 17. Sesungguhnya ayat-ayat ini saudara ya intinya bicara ini. Coba lihat gambar ini. Ayat 14, 15 dan 16 ayat 17 itu bicara ini sebetulnya. Bicara tentang 3 ciri atau 3 standar gaya hidup saudara ya, atau pola hidup yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Itu saja intinya. 14, 15, 16 dan 17. Ini bicara tentang 3 standar hidup, 3 kualitas kehidupan, 3 pola hidup kekristenan yang harus ada pada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Namanya anak-anak Tuhan harus punya 3 standar ini. Yang pertama itu ada di ayat 14. Standar kehidupan dalam ketaatan. Punya pola hidup taat. Kita sering dengar ada orang di luar sana, di dunia sana berkata begini, orang Kristen kok gitu kelakuannya. Ada sering dengar kata-kata itu kan, Kristen kok gitu, Kristen kok kerjanya gitu, Kristen kok perbuatannya gitu, Kristen kok omongannya kayak gitu. Kita sering dengar. Kenapa? Karena orang Kristen itu yang dikatakan kelakuannya kok begitu. Dia gak punya kualitas hidup Kristen. Dia tidak punya standar pola hidup Kristen. Yang pertama adalah ketaatan. Ketaatan itu pola hidupnya Tuhan. Coba lihat ayatnya sebelum saya terangkan lebih jauh sama saudara. 1 Petrus 1 ayat 14. Saya baca begini kata firman Allah. Hiduplah dikatakan sebagai anak-anak Tuhan yang taat. Anak-anak Tuhan itu punya gaya hidup taat. Dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi gaya hidup standar yang pertama anak Tuhan. Pola hidup yang pertama, pola hidupnya Tuhan yang kita mesti punya. Namanya punya standar ketaatan, pola hidup ketaatan. Nanti saya lanjutkan, saya teruskan. Yang kedua dulu, supaya enak menerangkannya. Yang kedua, kita harus punya yang namanya standar kekudusan. Orang Kristen harus punya kualitas ini. Anak Tuhan harus punya standar kekudusan. Yang pertama ketaatan, kedua standar kekudusan. Ayatnya 15-16 gabung jadi satu. 1 Petrus 1 ayat 15-16 dikatakan begini. Tetapi
Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Perhatikan ayat ini, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi yang kedua, ayat ini mengajar kepada kita yang namanya orang Kristen anak Tuhan harus punya pola hidup kekudusan. Sehingga ada omongan begini, Kristen kok gitu kelakuannya? Karena dia gak punya polanya Tuhan. Kristen tapi gak punya pola hidup Kristen. Anak Tuhan tapi gak punya pola hidup anak Tuhan. Makanya selalu keseringan kita mendengar teman kita di luar sana berkata, Kristen kok gitu ya kelakuannya. Ya dia gak punya standar pola hidup kekristenan. Yang pertama adalah ketaatan, yang kedua adalah kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Kudus itu pola hidupnya Tuhan. Harus punya dalam hidup kita pola itu. Yang ketiga, baru saya terangkan nanti. Yang ketiga harus punya kualitas standar takut akan Tuhan. Ayo sama-sama kita ulang baca sekali lagi 17. Biar nyaman menerangkan ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 17 bersama kita membacanya 1, 2, dan 3. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ayat ini mengajar kita Tuhan itu tidak memandang muka, tidak pandang bulu. Akan datang yang namanya Dia sebagai hakim, menghakimi tanpa lihat muka, tanpa pandang bulu. Makanya Tuhan katakan apa? Selama kamu menumpang di dunia ini, selama kamu hidup di dunia ini, kamu harus hidup dalam ketakutan, hidup dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini mesti menjadi pola kehidupan kita. Nah, saya mau terangkan dulu, namanya orang Kristen harus punya pola hidup Kristen. Namanya anak Tuhan harus punya pola hidupnya Tuhan. Saudara, kekristenan itu bukan sekedar puji Tuhan, haleluya. Dengarkan saya pada bagian ini penting, awal ini pendahuluan. Kekristenan bukan sekedar kita melayani Tuhan. Jangan bangga puas saya udah melayani Tuhan. Kekristenan tidak cukup puas hanya melayani Tuhan. Kekristenan gak cukup hanya datang ibadah dan ibadah. Kekristenan itu begini yang betul. Pola hidupnya Tuhan itu harus ada dalam kehidupan kita. Pola hidupnya Tuhan itu mesti ditaruh Tuhan ada nyata tinggal dalam hidup kita. Paling sedikit yang saya temukan pola hidup Tuhan yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua adalah kekudusan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan yang ketiga, pola hidup Tuhan mesti ada sama kita. Itulah takut akan Tuhan. Kalau enggak, nyasar kekristenan kita. Kalau tiga pola hidupnya Tuhan tidak ada dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ya hidup Kristen kita hidup yang orang Jawa katakan sakarpe dewe, hidup semau-mau kita. Kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Kita nggak pernah jadi Kristen yang bertobat. Kita nggak pernah jadi Kristen yang hidup benar. Nggak bisa. Karena untuk hidup benar iman kita mengakar tumbuh dalam Tuhan. Cuman satu, pola hidup Tuhan itu mesti ada sama kita. Yang tiga tadi saudara. Pola itu penting. Tidak bisa tidak saudara ya. Apa sih di dunia ini nggak ada pola? Contoh ya. Minuman ini, bukan minuman ini, apa namanya ini ya. Gelas ini, gelas minuman ini dibuatnya karena ada pola. Jadi kalau yang namanya biji plastik, bukan air minumnya lah ya. Gelasnya plastik ini maksud saya. Itu biji plastik ketika dimasukkan dalam pabrik. Itu biji plastik begitu diolah, dibentuk, keluar. Bentuknya sama semuanya begini gelasnya. Kenapa? Ya memang sudah ada polanya, ada cetakannya, ada pembentukannya. Begitu biji plastik dipanaskan, keluar bentuknya sama, gelasnya kayak begini. Karena memang dibuat sudah ada polanya. Bikin gelas saja ini minuman ada polanya. Saya mau tanya, Anda bangun rumah ada polanya gak? Pasti ada. Anda bangun rumah tidak ada polanya. Loh, mau jadi apa rumah saudara? Ukurannya bagaimana? Jangan-jangan miring. Belum 1 hari sudah ambruk. Nggak seimbang. Bangun rumah ada pola. Apalagi saudara ya. Ya semua pokoknya bangun rumah ada pola. Orang bikin sepatu saja yang kita pakai itu ada pola.
Mungkin Anda berkata, sepatu saya mahal Pak. Beli di Italia, buatan Perancis, mungkin mahal Anda punya sepatu. Tapi apa yang terjadi ya, sepatumu harganya mungkin mahal banget, puluhan juta, ada yang ratusan juta kalau Anda punya uang sepatu. Tapi apa artinya, apa enaknya ya, sepatu mahal tapi tidak cocok sama pola kaki saudara. Punya sepatu, dipakai tidak sesuai dengan pola kaki, tidak nyaman Anda pakainya. Kok nggak enak sih pakainya, tidak cocok sama pola kaki saudara. Semua mesti cocok dengan pola loh. Karena Anda sudah beli mahal, dipakai nggak nyaman. Anda jadi nggak sering pakai lagi. Kayaknya lebih enak buatan Cibaduyut yang dari Bandung tapi nyaman dipakai. Anda sering pakai tiap hari. Tapi kalau yang karena Anda sudah beli sepatu yang mahal, namanya harganya mahal, jutaan Anda beli. Ya saya nggak dipakai, sekali-sekali Anda pakai biar nggak nyaman, biar nggak enak di kaki, Anda tetap pakai itu. Tapi sekali-kali waktu saja, waktu ada pesta, ada pernikahan, waktu ibadah sekali-kali Anda pakai, waktu kebaktian, nggak sering Anda pakai, nggak nyaman Pak di kaki. Karena sepatu saja orang bikin harus ada pola, harus cocok sama pola kaki kita. Coba sebutkan sama saya ya, saya terbatas berpikir semua yang dibuat di dunia ini, mau televisi, mau handphone, apa saja deh, apa saja sebutkan, itu mesti ada pola. Orang bangun rumah ada pola, bikin air minum ada pola, ya, bikin ini ada pola. Maka hidup kita anak Tuhan membangun hidup benar nggak ada pola, mesti ada polanya. Nggak ada pola, bagaimana semua harus ada pola, saudara ya. Makanya ada satu ayat. Amsal pasal 22, saya nggak sempat tulis ini, cuman ingat saja itu ya. Ayat ke-6 kalau nggak salah. Didiklah orang muda, terjemahin didiklah anak-anak. Perhatikan ayat ini saya baca, terima kasih multimedia. Saya baca ya, ini pola penting. Didiklah orang muda atau didiklah anak-anak menurut jalan yang patut baginya. Ya, patut itu berarti sebenarnya. Didiklah orang muda menurut jalan yang sebenarnya seharusnya baginya. Maka dikatakan gini, pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sudah dibikinin pola. Kata didiklah anak-anak, didiklah orang muda. Dari kata bahasa Inggris training. Di-training. Terjemahan bahasa Indonesia yang lain dikatakan didiklah disalin dengan kata biasakanlah. Biasakanlah anak-anak atau orang muda menurut jalan yang patut, yang sebenarnya baginya. Nanti pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalannya Tuhan. Kembali kepada jalan Tuhan. Kenapa? Udah ditanam pola. Orang Kristen kalau nggak punya pola Tuhan nggak bisa bertumbuh. Anda nggak bisa hidup benar. Anda nggak bisa sehat rohaninya. Anak Tuhan harus punya pola Tuhan. Ada ayat mengatakan kita disebut Galatia pasal 3 itu ayat 20 berapa itu ya. Kita itu disebut keturunan Abraham oleh karena Kristus. Kita mendapatkan berkat Abraham. Tapi saya mau tanya, bagaimana Anda dan saya, kita semua bisa dapat berkat Abraham kalau kita nggak punya pola hidup Abraham? Loh, pola itu penting loh. Ingin dapat berkat Abraham tapi pola hidup kita bukan pola hidup Abraham. Apa pola hidup Abraham? Ketaatanlah, obedience. Pola hidup itu penting. Tanpa pola hidup kita nggak bisa. Pola hidup itu kebiasaan yang kita latih. Traininglah, latihlah anak-anak kita termasuk hidup kita nih sebagai anak Tuhan. Dilatih, ditraining ya pada jalan yang sebenarnya seharusnya jalan akan Tuhan. Sehingga nanti sampai masa tua, sampai akhir hidup kita, jalan kita tetap pada jalannya Tuhan. Karena memang sudah terbiasa di pola, dicetaknya, dilatih begitu. Nah saya mau bilang sama saudara, kualitas hidup Kristen itu ada 3 standar. Ketaatan, itu yang pertama. Kedua adalah standar kekudusan. Yang ketiga takut akan Allah. Bangun pola hidup 3 ini jadi standar kualitas ciri kita sebagai anak Tuhan. Sehingga tidak ada lagi omongan berkata, Kristen kok gitu kelakuannya. Ya dia gak punya pola hidup Kristen. Tidak punya pola hidup Tuhan dalam dirinya. Makanya hidupnya ngawur. Ya kan? Anak Tuhan tapi hidupnya sembarangan. Kenapa? Gak punya pola. Orang Kristen kalau gak punya pola hidupnya Tuhan, ya bingung dia.
aku mau bikin apa sekarang? Tujuan kekristennya dia nggak tahu. Langkahnya jadi kanan kiri, ngawur sembarangan. Karena dia mau melakukan apa dia nggak ngerti. Kenapa tidak ngerti? Tidak punya pola hidupnya Tuhan. Pola hidup Tuhan itu penting. Membuat hidup kita tidak nyasar kemana-mana. Sampai happy ending pada tujuan. Hidup kita sampai pada destiny yang direncanakan Allah. Anda harus training setiap hari. Melatih setiap hari hidup kita pada pola hidupnya Tuhan. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua adalah kekudusan. Dan yang ketiga adalah takut akan Allah. Problemnya begini, persoalannya. Kita semuanya tahu secara logika. Hidup dalam ketaatan itu bukan perkara yang mudah. Secara logika kita sebagai manusiawi kita tahu. Hidup dalam kekudusan. Perintah Tuhan berkata begini. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15-16. Kamu mesti hidup kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Secara logika kita mengerti. Pendeta, untuk masa sekarang ini kita hidup dalam kekudusan kan gak gampang. Saya ngerti gak gampang. Hidup dalam ketaatan tidaklah gampang. Hidup dalam kekudusan sama saja gak gampang. Bagaimana dengan pola hidup takut akan Allah? Ya sama saja gak gampang juga. Sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit sesungguhnya. Setiap hari dalam keseharian kita. Hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam ketaatan. Standar hidup Kristen ini gak gampang kita kerjakan. Bahkan ada beberapa orang katakan mustahil lah pendeta. Di zaman kayak gini penuh tantangan kita bisa hidup kudus, bisa taat, bisa takut akan Allah. Gak mungkin lah. Tapi puji Tuhan, saya mengerti secara logika kita sama. Berat, susah, mustahil, gak mungkin 3 standar hidup, pola hidup Kristen ini. Tapi puji Tuhan, Rasul Petrus yang menuliskan ayat ini. Sebelum dia tuliskan ayat 14, ayat 15 dan 16 tentang kekudusan. Ayat 17 tentang hidup takut akan Allah kamu, kata Petrus. Puji Tuhan sebelum dia tuliskan 14, 15, 16, 17. Dituliskan oleh Rasul Petrus ayat 13 lebih dulu. Sebagai landasannya. Jadi kita akan bisa menghidupi, melakukan ayat 14 sampai 17. 3 standar hidup Kristen tadi. Kalau landasannya 13 ini kita bisa melakukannya. Kita bisa menghidupinya, melakukan dalam hidup kita. Apa itu yang kita mesti lakukan? Di ayat 13 sebagai fondasinya yang kita lakukan. Landasannya, bisa lakukan landasannya ini menghidupinya. Maka tidaklah mustahil, sangat mungkin sekali, mungkin lebih tepat, kita bisa hidup dalam ketaatan, kita bisa hidup dalam kekudusan, kita bisa hidup dalam takut akan Allah. Itu sesuatu yang mungkin gitu loh, sesuatu yang sangat-sangat bisa untuk kita lakukan, sangat biasa kita kerjakan. Kalau landasannya ayat 13 kita bisa lakukan. Apa itu landasannya? Mari kita lihat di ayat 13. Saya baca ayat ini. Atau sama-sama deh kita baca. Daripada Anda bengong di rumah, saudara mari baca ayat firman Allah. Yang boleh menguatkan, mengobahkan, memberkati setiap kita. Ayo sama-sama kita baca 2 dan 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Apa dasar landasannya yang harus kita hidupi untuk kita dimampukan? Sangat mungkin bisa mengerjakan 3 standar hidup Kristen tadi. Yang pertama, perhatikan kata siapkanlah akal budimu. Sebab itu dikatakan siapkanlah akal budimu. Nah, saya mau terangkan dari kata siapkanlah. Kata siapkanlah akal budimu. Kata siapkanlah dalam terjemahan aslinya bahasa Yunani disalin dengan kata anasonymiospis. Anasonymiospis itu artinya adalah lakukanlah ya persiapan dengan kekuatan penuh. Jadi kita melakukan ini dengan persiapan kekuatan penuh. Persiapannya bukan persiapan yang apa ya istilahnya main-main. Persiapannya bukan persiapan yang asal lewat gitu sambil
mempersiapkan sambil melakukan yang lain. Itu namanya gak serius. Persiapan anasonimios itu persiapan yang serius. Persiapan yang sungguh-sungguh. Persiapan dengan kekuatan penuh. Ya. Jadi dibutuhkan persiapan penuh. Lalu kemudian ada kata apa? Akal budi. Persiapkanlah akal budimu. Nah, akal budi di sini itu ternyata disalin bahasa asli dari kata dianoia. Ya. Jadi ini kata yang penting, kata dianoia. Anasonimios spes dianoia itu artinya gini. Kita mau melakukan persiapan dengan kekuatan penuh. Dengan apa? Dengan berusaha supaya kita itu, akal budi kita itu punya kedalaman cara berpikir yang benar. Kedalaman cara berpikir yang benar. Ini bicara bayar harga lah saudara ya. Kita nggak akan pernah jadi orang Kristen yang taat, sungguh-sungguh taat. Ya, dalam keseharian kita. Anda jangan mimpi jadi anak Tuhan yang bisa hidup dalam kekudusan. Hidup dalam takut akan Allah. Kalau kita nggak mau bayar harga. Kalau kita nggak serius persiapannya. Anda harus punya persiapan, berani bayar harga. Persiapan yang serius. Persiapan dengan bahasanya begini. Anasonimios pesu. Kekuatan penuh. Nggak sambil numpang lewat. Persiapan penuh. Dengan usaha ini maksudnya apa? Supaya kita punya kedalaman cara berpikir yang benar. Kata kuncinya ada pada kata kedalaman. Saya mau hidup taat Pak. Tapi kok gagal? Ada banyak orang Kristen kenapa gagal taat? Sekarang taat, besok enggak. Sekarang hidup dalam kekudusan, besok gagal. Oh sekarang kelihatan dia hidup takut akan Allah dia Pak. Tapi berapa hari kemudian tidak juga, gagal hidup takut akan Allah. Kenapa banyak Kristen yang jatuh bangun ya tobat kumat. Kadang taat, kadang tidak. Kadang hidup kekudusan, kadang jahat banget, najis banget. Kadang dia kelihatan hidup takut akan Allah. Tapi lain waktu kita lihat dia, aduh orang itu kok rasanya gak hidup takut akan Allah ya. Gak ada rasa takutnya akan Tuhan. Kok bisa gagal jatuh bangun begitu? Gak mau bayar harga. Kata kuncinya ada pada kata kedalaman. Kita memang siap dengan kekuatan penuh. Bayar harga. Mau bawa hidup kita dalam kedalaman cara berpikir. Tahukah saudara bahwa problem kita itu selalu pada pola pikir. Peperangan terbesar sepanjang sejarah manusia itu ada di pikiran kita. Sorry kata-kata saya. Di otak kita. Pola pikir kita. Cara pikir kita. Makanya penting kita serius penuh, siap kekuatan penuh untuk apa? Membawa kedalaman cara berpikir kita yang benar. Katanya pada kedalaman kata kuncinya. Makanya saya pernah ajar sama saudara, kejar kedalaman. Jadilah Kristen yang kejar kedalaman. Sampai begini, akar iman kita mengakar kuat kepada firman kebenaran. Sampai firman kebenaran menguasai kita. Pola pikir kita. Sampai firman kebenaran itu mendominasi mengisi pola pikir kita. Sampai kita punya begini, pemahaman kebenaran sampai tingkat yang paling tinggi. Kalau sudah akar iman kita sampai kepada pemahaman firman kebenaran tingkat yang paling tinggi. Mau ada pencobaan gitu ya, mau ada ujian, mau ada persoalan, mau ada diombang-ambingkan rupa-rupa pengajaran, tidak pernah goyang kita. Akar firman kebenaran tidak pernah tercabut dalam diri kita. Kenapa? Kita serius. Kita dengan kekuatan penuh siap bayar harga, membawa pikiran kita dalam kedalaman cara berpikir yang benar sampai mengakar. Kejar kedalaman. Jangan kejar Kristen permukaan yang cuman di Kristen permukaan yang kelihatan di atas saja. Ada banyak orang Kristen tuh Kristen yang dangkal kan. Maaf kata-kata saya, kadang-kadang yang kita kejar itu yang dangkal-dangkal, yang permukaan-permukaan. Pengennya mau tampil, tapi enggak mau mengakar ke dalam. Mengakar ke dalam itu enggak kelihatan sih masalahnya ya. Ada banyak orang Kristen yang dikejar itu kan permukaan yang kelihatan, yang dangkal-dangkal. Saya mau ikut Tuhan, mau diberkati. Itu Kristen permukaan langsung kelihatan tampil. Ada orang langsung kayak pelayani Tuhan misalnya langsung kayak bedihin. Wah langsung kuasa dinyatakan, mujizat terjadi kesembuhan. Itu Kristen permukaan pengennya tampil yang kelihatan. Padahal yang Tuhan mau lebih dulu apa?
kedalaman dulu. Anda mesti serius. Sebagai orang Kristen persiapannya serius. Membawa diri kita pada kedalaman, dalam. Tuhan mau Kristen kita Kristen yang dalam gitu loh. Kedalaman itu penting. Saya pernah diceritain seorang teman. Teman saya itu senang menyelam. Bukan sekedar berenang biasa, bukan sekedar snorkeling, diving. Bedakan snorkeling sama diving. Diving itu jagung menyelam sampai kedalaman berapa puluhan meter tertentu. Teman saya katakan gini, kalau kamu menyelam dalam, ya menyelam sampai dia bilang berapa meter ya, 40 meter lebih 50 meter ke bawah, itu persiapannya serius. Nggak boleh main-main. Tabung oksigennya ukurannya berapa lama, berapa menit, oksigen supply kita, ya bajunya yang dipakai itu semuanya detailnya serius. Karena kalau gak serius mati di dalam. Karena kedalaman 40 meter ke bawah. Saya gak ngerti sih soal diving. Saya ini gak berani menyelam karena memang tidak terlalu pintar berenang. Jangan cerita sama siapa-siapa saudara ya. Saya gak terlalu jago berenang. Jadi gak berani saya menyelam terlalu dalam. Ya. Gayanya berenang gaya desa begitu, berenang di sungai kan. Jadi diving gak terlalu berani. Teman saya ngomong, kalau orang berenang, orang menyelam ya, cuman 10 meter, 20 meter. Kalau gak salah dia bilang 30 meter. Bahkan mungkin dia ngomong 40 meter kalau gak salah. Itu suara orang di atas, katanya masih kedengaran. Bisiknya suara di atas masih masuk di kedalaman 30 meter ke bawah itu. Tapi teman saya katakan, tapi kalau kamu menyelam sampai kedalaman 40 meter bahkan 50 meter ke bawah, itu gak dengar apa-apa. Cuman suara Tuhan yang terdengar katanya sambil ketawa dia. Berarti senyap saudara ya. Makanya di kedalaman sangat dalam itu butuh persiapan yang penuh, kekuatan penuh, serius. Nah saya ingin saudara ya begini. Kalau saudara ingin hidup dalam ketaatan, saudara ingin anak Tuhan hidup dalam kekudusan, keseharian kita punya rasa takut akan Tuhan. Tidak ada cara lain, landasannya kita hidupi. Lakukanlah ayat 13, persiapkanlah akal budimu. Kita dalam ayat ini diajar begini, memang kita harus membuat persiapan dengan kekuatan penuh untuk membawa kedalaman cara berpikir kita yang benar sampai firman mendominasi kita, menguasai kita sampai kita nggak bisa diombang-ambingkan lagi oleh pencobaan. Boleh hadapi susah tapi tetap mengakar dalam Tuhan. Tetap hidup benar, tetap hidup kudus, tetap hidup taat, tetap takut akan Allah. Nggak pernah kita ngomel, nggak pernah menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena kita bermain dalam, bukan dangkal-dangkal. Kalau Kristen dangkal, gampang terombang-ambing saudara. Orang kalau menyelam dalam seperti itu serius, gak main-main. Dan ini memang bukan laginya waktunya main-main. Dengan cepat, dengan waktu yang ada. Yang kedua, yang harus kita lakukan dalam ayat 13 adalah begini. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Ya, anasonimios adinoia tadi katakan, lalu waspadalah. Nah, kata waspadalah di sini ternyata kita sebagai manusia punya masalah atau pertempuran terbesar sepanjang zaman, yaitu pada cara berpikir kita. Maka Tuhan suruh kita apa? Waspadalah. Waspada itu gini, yang ngisi pikiran kita tiap hari itu loh. Ada mesti telusuri dengan cermat. Jangan sembarangan yang bisa mengisi pikiran kita, apalagi suara setan. Waspadalah itu artinya begini, coba renungkan. Sementara ada dengar firman, renungkan baik-baik, cermati baik-baik. Dalam keseharian kita setiap hari, itu yang dominan, yang paling banyak mengisi pikiran kita itu apa? Dalam keseharian kita setiap hari, yang paling kita banyak pikirkan, yang paling kita banyak renungkan, itu apa yang kita pikirkan, yang kita renungkan? Loh itu mesti teliti loh. Itu mesti sangat cermat. Karena Alkitab berkata gini, waspadalah. Sebab itu siapkanlah akal budimu, cara berpikirmu. Waspadalah dari cara berpikir. Pikiran kita tempat pertempuran. Makanya yang ngisi otak kita ini apa gitu. Makanya saya rindu yang ngisi otak kita itu adalah firman Allah. Makanya butuh persiapan setiap hari. Waspada. Izinkan firman Allah boleh membedah hati setiap kita.
Sementara kita mendengar firman, kita menemukan, oh iya ya, biasanya setiap hari yang paling banyak masuk dalam pikiran tuh ini. Mungkin saya gak sebutkan. Tapi Anda yang tahu, yang dominan apa yang kita pikirkan. Jangan sampai kejahatan tentunya. Jangan sampai hal-hal yang najis, itu yang kita pikirkan setiap hari. Makanya untuk kita bisa hidup taat, hidup kudus, takut akan Allah, itu tergantung kewaspadaan kita. Apa sih yang ngisi pikiran kita setiap hari? Kalau Anda ingin punya cara berpikir yang benar, yang dalam, ya waspada yang ngisi itu apa? Makanya siap. Kalau saya tiap hari ketika saya persiapan firman, ya saya siapkan hati saya, siapkan waktu saya. Itu bentuk waspada. Bahkan saya siapkan kertas. Selain saya siapkan hati, siapkan pikiran saya, siapkan kertas, saya siapkan bolpen. Saya siapkan keperluan saya termasuk iPad untuk saya cari ayatnya. Saya catat persiapan. Anda pernah gak berpikir bahwa waspada dalam persiapan ini setiap hari harus ada persiapan untuk Tuhan. Yang mengisi kita harus firman kebenaran. Ya, sampai mengakar kuat, sampai pemahaman kebenaran pada tingkat yang paling tinggi. Kalau Anda bisa waspada seperti ini, goncangan apapun termasuk goncangan rupa-rupa angin pengajaran. Anda gak pernah goncang. Sekarang ini di media sosial, di YouTube, di TikTok, rupa-rupa angin pengajaran yang datang. Ya, kalau Anda nggak ada persiapan setiap hari dengan kekuatan penuh yang serius, mudah goyang. Karena cuma dangkal sih yang dikejar, cuma kedangkalan permukaan. Orang senang di permukaan. Kelihatan ini, kelihatan itu. Orang lihat saya, wow, orang kasih tepuk tangan. Seneng banget sama yang dangkal permukaan. Kejar kedalaman. Sebab kalau engkau waspada, bawa pola pikirmu waspada tiap hari pada kedalaman yang isi otak pikiran kita. Sampai tingkat pemahaman kebenaran yang tertinggi. Hadapi ujian apapun Anda gak goncang. Rupa-rupa pengajaran Anda gak pernah goncang. Anda bisa berpegang kepada kebenaran yang benar. Siap dengan kekuatan penuh pada pemahaman yang lebih dalam dan benar. Kemudian waspada. Yang ketiga itu ini saudara ya. Letakkanlah pengharapanmu kepada Tuhan. Karena kita menerima kasih karunia. Coba saya baca bagian kalimat terakhir. Lihat ayat ini. Ayat 13 tetap saya baca. Sebab itu dikatakan siapkanlah akal budimu. Terus yang kedua waspadalah kata Alkitab. Dan yang ketiga ini. Hidupi ini, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas apa? Atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Yang ketiga, yang pertama kita disuruh yang namanya punya persiapan dalam hidup kita, persiapan yang serius. Karena kita ingin membawa gini loh, pemahaman kita, pemikiran kita, pemahaman yang dalam dengan cara berpikir yang benar. Yang kedua, waspada. Yang ketiga ini, bagaimana kita bisa hidup dalam kekudusan, dalam ketaatan takut akan Allah. Kita letakkan pengharapan kita kepada kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ingat, setiap orang yang percaya pada Yesus, sesungguhnya kasih karunia itu Tuhan berikan dalam hidup kita. Apa itu pendeta kasih karunia? Kasih karunia saya sering terangkan sama saudara. Kasih karunia adalah kemampuan ilahi dari Tuhan. Yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya kita gak mampu melakukan. Tapi dimampukan oleh kuasa kasih karunia. Gak sanggup, disanggupkan. Kadang-kadang kita kagum. Kadang-kadang kita sampai meneteskan air mata. Kok akhirnya aku bisa lewati ini semua ya. Aku pikir aku kalah, tapi aku menang. Aku pikir jalannya buntu, ternyata ada jalan keluar. Tuhan sudah tolong aku, memampukan aku. Itu kekuatan kasih karunia. Yang ketiga ini penting juga. Letakkan pengharapanmu kepada kasih karunia dari Allah yang diberikan pada saudara. Percaya begini, Anda dan saya memang kita gak mampu. Tapi ada kuasa kasih karunia yang setiap hari memampukan kita. Kalau kita ngomong hidup kudus, aduh gak mampu saya Pak hidup kudus. Tapi ada kasih karunia Allah yang memampukan kita. Hidupi ayat 13 ini. Landasannya 13, lakukan dalam keseharian kita. Maka niscaya sangat mungkin kita sebagai anak Tuhan punya pola hidupnya Tuhan, punya kualitas standar hidupnya Tuhan. Apa itu? Ketaatan. Apa itu?
takut akan Allah, bahkan namanya kekudusan. Kalau ada minimal punya 3 pola hidup Tuhan standar ini, saya percaya berkat Abraham turun sama saudara. Berkat dari Tuhan melimpah menyertai saudara. Seringkali kenapa kita gak alami berkat Tuhan? Gak bisa taat? Polanya Tuhan mesti ada. Kalau Anda gak ikut polanya Tuhan, bagaimana dapat uluran tangan Tuhan? Pagi ini ada yang rasanya ada yang tersumbat, itu pertolongan Tuhan. Ada yang berdoa belum dijawab. Hidupi 3 perkara ini. Hiduplah dalam ketaatan, kekudusan, takut akan Allah. Alkitab menjamin, Tuhan menjamin segala kesulitanmu akan ditolong oleh Tuhan. Doamu akan dijawab sama Tuhan. Berkat Tuhan, pertolongan Tuhan menyertai saudara. Hidupi 3 standar hidup Kristen ini. Dan saya percaya kemuliaan Allah akan turun atas setiap kita. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan.